Oke, baiklah, hari ini saya akan menyampaikan eh, sharing tentang basic HTML. Jadi di sini untuk editornya saya menggunakan Sublime Text. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum mendownload ya. Jadi Sublime Text ini merupakan editor script ya, seperti HTML yang sifatnya free. Jadi kita bisa download tanpa harus membayar. Tetapi ini untuk versi yang unregister. Jadi kalau ingin fitur yang lebih, maka kita harus melakukan registrasi dan kita harus membeli license-nya. Ya ini yang saya gunakan ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan editor yang lain, itu silahkan. Jadi ada sangat banyak sekali editor yang bisa kita gunakan, seperti Notepad++ misalnya, kemudian Adobe Dreamweaver, kemudian bahkan editor yang paling sederhana juga bisa kita gunakan ya, seperti Notepad. Oke, itu sekilas ya tentang editor yang bisa digunakan. Saya mulai saja. Jadi kalau kita ingin memulai belajar script ya, di sini untuk basic HTML. Jadi biasanya di awal kita akan diperkenalkan dengan yang namanya tag ya, kemudian ada juga property ya dari tag yang akan digunakan. Jadi setiap tag itu biasanya memiliki value. Oke, untuk awal ya, HTML itu yang menandakan bahwa suatu dokumen adalah dokumen HTML yang nantinya bisa jalan di browser. Itu harus kita ketikkan HTML seperti ini. Oke, maaf ya, ini tulisannya kurang besar ya. Jadi kalau tulisannya atau teksnya terlalu kecil, kita bisa membesarkan atau melakukan zoom dengan menekan tombol Ctrl kemudian sama dengan di keyboard secara bersamaan. Oke, seperti ini ya, teksnya akan menjadi lebih besar. Kalau ingin mengecilkan teksnya, kita bisa menekan kombinasi Ctrl dan Min. Oke, kalau sudah pas ya, kita lepas. Kemudian sebelum lebih jauh, ada baiknya dokumen HTML yang kita buat ini kita save terlebih dahulu, karena nanti setelah kita save, maka Sublime Text akan mengenali dokumen yang kita buat adalah dokumen HTML. Dan dengan dikenali oleh Sublime Text tersebut, maka teks atau script yang kita buat itu akan diberi warna. Jadi akan ada perbedaan warna antara tag, kemudian atribut, kemudian value-nya, kemudian teks yang ditampilkan. Oke, untuk melakukan penyimpanan seperti biasa dari file, kemudian kita klik save. Kemudian di dalam sini untuk nama filenya bisa kita beri nama index
.html. Jadi ekstensi HTML ini menunjukkan bahwa file atau dokumen yang kita buat ini adalah jenisnya adalah dokumen HTML. Kalau kita tidak buat .html, maka defaultnya akan dikenali sebagai dokumen teks biasa. Kemudian untuk CSS type-nya di sini kita pilih saja all file. Kita bisa lebih spesifik, misalnya memilih HTML, tetapi biarkan tidak usah diubah, karena nanti Sublime Text-nya akan mengenali dari ekstensi yang sudah kita tambahkan di sini. Oke, kalau sudah dibuat atau diisi seperti ini, nama filenya, klik save. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk tag HTML itu langsung diberi warna merah muda seperti ini. Berarti dokumen yang kita buat ini itu sudah dikenali sebagai dokumen HTML. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi ini adalah pembuka, ya, tag pembuka dari HTML. Kemudian kalau ada pembuka, berarti biasanya ada juga bagian penutup, ya. Nah, untuk tag penutup dalam dokumen HTML itu dibuat seperti ini. Oke, jadi sebenarnya dia udah langsung bisa otomatis mengisi, ya, kalau ya sudah kita simpan di Sublime Text-nya. Jadi begitu kita mengetikkan tombol slash seperti ini, maka nanti akan langsung di auto text kan, ya, dilengkapi secara otomatis tag yang akan kita buat atau yang akan kita ketikkan. Jadi Sublime Text-nya sudah akan memberikan alternatif penutup dari teks HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi memang di Sublime, ya, sudah dibuatkan pasangan masing-masing dari setiap penanda, baik itu tag atau sintaks, ya, kalau misalnya bahasa script atau bahasa pemrograman yang lain, sehingga kita tidak perlu lagi direpotkan dengan mengetikkan tag pasangannya atau tag penutupnya. Oke, jadi kalau kita lihat pembeda antara tag pembuka dan tag penutup itu hanya ditambahkan tanda garis miring seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya di dalam dokumen HTML, ya, standarnya itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada bagian judul atau title, kemudian bagian head, kemudian yang ketiga bagian body. Jadi kita langsung buat di dalam dokumennya seperti ini. Nah, kita sudah langsung diberikan alternatif tag apa yang akan kita gunakan. Jadi untuk memilihnya, ya, kita tinggal memilih dengan menekan tombol navigasi di keyboard, ya, seperti navigasi tanda panah ke atas atau ke bawah seperti ini. Oke, kita pilih title, kemudian sudah langsung diisikan juga atau dibuatkan juga penutup dari tag title-nya. Nah, untuk isinya nanti akan kita bahas. Kita tambahkan 2 struktur yang lain dari dokumen HTML, yaitu
head. Nah, bisa langsung kita pilih head, kemudian penutupnya juga sudah langsung ditambahkan. Kemudian yang ketiga yaitu body. Oke, ini biasanya 3 bagian atau 3 struktur dari dokumen HTML yang umum ya, yang paling standar digunakan. Bagian title, kemudian bagian head atau kepala, dan bagian body atau tubuh dari dokumen HTML yang kita buat. Misalnya untuk title ini kita isikan judulnya, judul dari dokumen. Nah, title ini nanti di browser akan ditampilkan di atas ya. Jadi misalnya kita isikan belajar HTML. Oke, kita boleh langsung di save ya. Nah, kalau kita lihat di sini teks yang kita isikan di antara tag title itu diberi warna putih. Ya, menandakan ini bahwa teks ini adalah bukan merupakan sintaks atau bukan merupakan tag HTML. Jadi ini bisa dikatakan sebagai teks murni. Oke, kemudian selanjutnya di bagian head ini ya bisa juga kita isikan beberapa hal. Misalnya kita ingin menambahkan library atau pustaka dari JavaScript ya, itu bisa kita taruh di sini. Atau ada pustaka lain yang ingin kita gunakan, misalnya dari CSS ya. Nah, itu bisa juga kita masukkan di sini. Nah, kemudian nanti aksesnya itu kita lakukan dari bagian tubuh atau body. Nah, jadi biasanya memang head ini tempat kita meletakkan pustaka yang akan kita gunakan di bagian body. Jadi maksudnya link terhadap pustaka yang akan kita gunakan. Oke, untuk bagian head boleh diisi, misalnya kita isi dengan link untuk pustaka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body ya kita bisa menambahkan banyak hal ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, konten apa yang akan kita buat ya, atau yang akan kita tampilkan di halaman webnya. Oke, kita coba beberapa tag yang dimiliki oleh HTML yang bisa kita gunakan. Jadi konten sebagaimana yang kita ketahui ya, bisa berupa gambar, misalnya bisa berupa video, bisa berupa teks ya. Teks pun bisa kita tampilkan dengan dalam bentuk beberapa form ya, beberapa kemungkinan. Misalnya kita beri warna, kemudian jenis teksnya bisa kita atur dengan jenis teks tertentu, kemudian bisa kita beri garis bawah, misalnya italic dan lain sebagainya. Oke, kita coba saja. Misalnya kita gunakan tag font ya, jadi sudah langsung
tampilkan ya alternatifnya. Nah, font berarti di sini kita akan melakukan pengaturan huruf. Ya, jadi kita akan menggunakan atau menampilkan baris huruf atau kalimat di halaman webnya. Oke, tulisannya misalnya saat ini saya sedang belajar skrip HTML. Oke, sekarang kita coba save ya. Nah, supaya tidak penasaran ya, kita coba saja lihat bagaimana hasilnya di halaman web. Nah, untuk mencobanya ya bisa kita buka melalui Windows Explorer di dalam folder Project HTML. Oke, sudah langsung terdeteksi sebagai HTML file. Jadi bisa langsung kita klik 2 kali. Ada 2 pilihan, bisa kita coba di Chrome. Oke, jadi dokumennya ditampilkan seperti ini. Link untuk pustaka, kemudian saat ini saya sedang belajar skrip HTML. Jadi masih sangat simple ya, masih sangat sederhana seperti teks biasa. Ya, tetapi paling tidak teman-teman sudah bisa melihat perbedaan ya antara teks yang berada di dalam sini ya, yang akan ditampilkan atau sebagai konten yang akan ditampilkan di halaman webnya, dan tag yang berada di sini itu tidak, sama sekali tidak ditampilkan di halaman webnya. Nah, kalau kita lihat di sini link untuk pustaka, saat ini saya sedang belajar skrip HTML, ini langsung disambung. Misalnya tulisan saat ini saya sedang belajar skrip HTML ini ingin kita pindahkan ke bawah. Jadi seperti fungsi enter. Nah, di HTML untuk fungsi enter kita bisa menggunakan tag BR. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita tambahkan. Bisa kita langsung save, kemudian bisa kita refresh di halaman browsernya. Oke, jadi saat ini tulisan saat ini saya sedang belajar skrip HTML itu sudah pindah ke bawah. Kemudian kita coba tambahkan beberapa atribut pada tag font. Misalnya untuk atribut pemilihan jenis huruf. Nah, face. Jadi kita akan mencoba salah satu jenis huruf. Nah, kalau kita memiliki sedikit pengetahuan ya, kita bisa melihatnya dari Word misalnya ya, ada banyak pilihan huruf yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya kita akan menggunakan Arial ya. Oke, saya ambil salah satu contoh jenis huruf yang biasa digunakan. Jadi
untuk Arial yang diapit oleh tanda petik ini merupakan value atau nilai dari atribut face ya. Jadi kalau face ini adalah atributnya, kemudian yang kita tambahkan setelah sama dengan, dan sama dengan ini memperlihatkan bahwa kita ingin memberikan nilai atau value terhadap atribut yang kita tambahkan sebelumnya, yaitu face. Oke, bisa kita save kembali, kita lihat di browser. Maka nanti jenis hurufnya sudah berubah menjadi Arial. Kemudian ya, karena tulisan di webnya ini mungkin terlalu kecil ya, kita besarkan. Kita bisa menggunakan atribut yang lain, yaitu size. Nah, size langsung kita tambahkan. Jadi di dalam satu tag ya, tag font ya, kita bisa menambahkan beberapa atribut sekaligus ya, jadi tidak mesti satu-satu. Jadi memang kalau tag font ya, karena memang memiliki lebih dari satu atribut, dan ya memang kita bisa menggunakannya dalam waktu yang sama. Untuk size-nya kita berikan 20 ya, ukuran hurufnya. Jadi kalau kita tampilkan kembali di browser, kita refresh, maka tulisannya akan membesar. Nah, kemudian ya, ini masih kita di tag yang sama ya, tetapi dengan mencoba beberapa atribut yang berbeda. Kita coba tambahkan tag yang lain. Jadi sama seperti atribut, untuk satu baris kalimat yang kita tampilkan di halaman web itu, kita bisa menggunakan beberapa tag secara bersamaan. Misalnya kita ingin menambahkan tag italic seperti ini, jangan lupa kita tutup. Oke, sudah langsung dikenali, ditambahkan secara otomatis. Jadi fungsinya ini adalah untuk membuat kalimat yang kita tampilkan itu menjadi cetak miring. Oke, bisa kita lihat ya perubahannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ya, kita coba sedikit berkreasi. Misalnya kita ingin supaya tulisan yang ditampilkan itu berjalan atau seperti animasi ya, running text. Maka di dalam HTML itu disediakan tag yang bisa kita gunakan untuk membuat running text, yaitu nama tagnya adalah marquee ya. Oke, jadi bisa kita tambahkan di sini, atau bisa juga di sebelum tag font ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di akhirnya, jangan lupa. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke,
Oke, jadi teks yang tadi sudah kita buat itu ditampilkan di halaman web dalam bentuk running text. Ya, jadi dia bergerak ya dari sisi kiri ke kanan. Kemudian tenggelam dan muncul kembali. Nah, untuk arah pergerakannya kita bisa menambahkan atribut yang dimiliki oleh tag marquee. Jadi langsung kita tambahkan setelah tagnya, sama seperti tag font. Untuk atributnya, untuk pengaturan arah atau direction dari running text-nya, kita bisa menambahkan atribut direction. Oke, seperti ini. Kemudian tanda sama dengan dan nilai atau value dari atribut direction. Misalnya kita atur sebagai up ya. Jangan lupa di save ya, kita lihat hasilnya. Oke, pergerakan teksnya itu dari bawah ke atas. Secara berulang ya. Oke, mungkin demikian ya pengenalan script HTML yang bisa saya berikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.